Perkenalkan, nama saya Dwiyono Aryadi dari SMKN 1 Jenangan. Selanjutnya mari simak inovasi kami. Kali ini kita bakal mengupas sebuah model pendidikan yang super inovatif dari Indonesia. Model ini dirancang untuk menjawab salah satu tantangan terbesar di era digital kita sekarang. Oke, mari kita bedah situasinya dulu ya. Ekonomi digital di Indonesia itu lagi melesat kencang. Apa sih akar masalahnya? Fokusnya ternyata ada di sistem sekolah kejuruan atau yang kita kenal sebagai SMK, yang sepertinya belum bisa ngejar kecepatan industri. Masalah pertama, dan ini yang paling dasar, kurikulumnya terlalu banyak teori. Jadi, siswa mungkin paham konsepnya, tapi seringkali bingung pas disuruh menerapkan ilmunya di dunia nyata. Nah, akibat langsungnya apa? Ya, jam terbangnya kurang banget. Siswa jadi nggak dapat pengalaman praktik yang benar-benar mereka butuhkan biar bisa langsung produktif begitu lulus. Dan inilah puncaknya. Ada jurang yang lebar banget antara apa yang diajarkan di kelas sama apa yang dibutuhkan industri. Jadi, kurikulum sama dunia kerja itu kayak jalan di rel yang beda. Nggak nyambung. Jadi, solusinya gimana dong? Nah, disinilah sebuah terobosan keren bernama model KIS muncul sebagai jawaban langsung atas semua masalah yang baru aja kita bahas. Model KIS atau kelas industri berbasis software house. Maksudnya apa tuh? Gini, coba bayangin sebuah perusahaan teknologi beneran, lengkap dengan budaya dan cara kerjanya, tapi lokasinya ada di dalam sekolah. Ini pendekatan yang radikal banget, membawa industri langsung masuk ke ruang kelas. Tujuannya itu jelas banget dan strategis. Pertama, mempertajam skill teknis siswa. Kedua, memastikan mereka benar-benar siap kerja pas lulus. Dan yang paling penting, membangun jembatan yang kokoh antara sekolah dan industri. Kunci sukses model ini cuma satu, kolaborasi. Sekolah, guru, dan yang paling penting, mentor-mentor langsung dari industri startup, semuanya terlibat aktif. Jadi ini bukan lagi sekedar teori, tapi sebuah ekosistem yang hidup dan saling mendukung. Oke, teorinya keren, tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk, kita intip gimana para siswa ini benar-benar belajar di dalam kelas industri berbasis software house ini. Prosesnya sangat terstruktur. Pertama, ada konsep teaching factory, jadi kayak membawa pabrik software ke dalam sekolah. Kedua, pembelajarannya berbasis proyek. Siswa nggak lagi ngerjain soal, tapi membangun produk beneran. Dan ketiga, mereka pakai metode Agile Sprints. Ini standar emas di industri teknologi buat kerja cepat dan efisien. Intinya, siswa nggak lagi belajar sendiri-sendiri. Mereka kerja dalam tim, memecahkan masalah bareng-bareng, persis kayak di kantor beneran. Jadi skill teknis dan skill kolaborasi itu diasah berbarengan. Hasilnya, seorang profesional yang utuh. Mereka nggak cuma jago coding dan pakai tools standar industri kayak GitHub, tapi juga jago kerja tim, komunikasi, dan ngatur waktu. Ini paket komplit yang dicari-cari industri. Kita udah lihat masalahnya, udah lihat solusinya yang inovatif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa hasil nyata dari program model KIS ini? Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya bisa mengubah cara kita memandang pendidikan kejuruan. Seefektif apa sih model ini? 80%. Wow, ini bukan sekedar angka ya, ini sebuah lompatan besar. 4 dari 5 siswa ternyata mampu membangun aplikasi web yang berfungsi penuh. Ini pencapaian yang jauh melampaui model pendidikan biasa. Artinya, mereka udah punya kompetensi level profesional bahkan sebelum lulus. Dan dampaknya itu berantai loh. Kurikulum jadi jauh lebih relevan, siswa jadi lebih jago mecahin masalah, budaya kerja profesional mulai tumbuh di sekolah, dan yang paling keren, kepercayaan industri kelulusan SMK jadi meningkat drastis. Tentu aja, perjalanannya nggak selalu mulus. Ada tantangan kayak kemampuan siswa yang beda-beda atau mentor yang terbatas. Tapi, mereka nemuin solusi-solusi cerdas. Misalnya bikin program matrikulasi buat menyamakan level siswa dan menerapkan mentoring hybrid biar lebih efisien. Dengan hasil yang sepositif ini, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kita memastikan model yang luar biasa ini bisa terus berlanjut dan bahkan dikembangkan lebih luas lagi? Kelihatannya ada 3 pilar utama nih. Pertama, kebijakan sekolah yang mendukung penuh. Kedua, infrastruktur teknologinya harus memadai. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, pelatihan terus-menerus buat para guru biar ilmunya selalu update dengan perkembangan industri. Jadi, kita kembali ke pertanyaan pamungkas. Kalau kita lihat gimana model KIS ini bisa menjembatani jurang antara dunia pendidikan dan industri dengan begitu efektif, kita jadi bertanya-tanya, apakah ini cuma sebuah program sukses biasa? Atau jangan-jangan ini adalah cetak biru masa depan pendidikan kejuruan yang kita butuhkan di era digital ini?